warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti, Prodi Perbankan Syariah 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan beberapa materi, dan materi yang pertama yaitu peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Hubungan antara APBN dan APBD adalah anggaran yang berasal dari APBN dialokasikan ke daerah dan masuk ke dalam APBD sehingga alur dana alokasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian, pembangunan di berbagai sektor yang merupakan alokasi APBN seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberian subsidi untuk petani dan masyarakat non-industri, serta pengiriman TKI ke luar negeri. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Pengaruh APBN yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan, di mana anggaran sebagian besar dialokasikan pada kemajuan negara dengan asumsi mempercepat kesejahteraan rakyat. Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Berpengaruh dalam perdagangan internasional, kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Pengaruh APBD yang pertama yaitu terjadi pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan pendapatan. Yang kedua, mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang menanamkan modalnya. Secara umum, pengaruh APBN dan APBD adalah yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dalam mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara karena yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Memperluas kesempatan kerja karena terdapat banyak pembangunan proyek-proyek negara dan investigasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, RAPBD diajukan kepada DPRD untuk menentukan apakah RAPBD dapat disetujui atau tidak. Yang ketiga, apabila DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD yang telah disusun, maka RAPBD kemudian akan disahkan menjadi APBD. Apabila DPRD memutuskan untuk menolak RAPBD yang telah disusun, maka akan digunakan RAPBD tahun sebelumnya. Jenis-jenis belanja negara dan daerah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama belanja negara, di mana belanja negara
yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Dan belanja daerah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu belanja aparat daerah, yang kedua belanja pelayanan publik, yang ketiga belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan yang keempat yaitu belanja tidak tersangka. Materi yang kedua yaitu perdagangan internasional, di mana bagian A yang pertama yaitu konsep kebijakan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu dari perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang pertama yaitu autarki, di mana autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dari beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan perdagangan internasional. Ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produk dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Yang ketiga yaitu proteksi atau perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh, dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dan ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional, karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Contohnya saja misalnya ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional pada negara yang kelebihan valuta asing atau devisa, maka akan terjadi suatu pada neraca pembayaran. Sedangkan apabila pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi internasional di negara yang valuta asingnya kurang, maka akan perubahan baik dengan proses maupun lalu lintas uang. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong perdagangan internasional terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Perbedaan sumber daya yang ini juga tergantung pada kondisi wilayah tersebut. Poin kedua yaitu teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda. Yang ketiga yaitu menghemat biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan perdagangan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antar negara. Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Berbeda inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang akan melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara mengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang mengekspor. Pembayaran tertentu akan berkaitan dengan uang itu sendiri, padahal nilai uang setiap negara berbeda-beda. Apabila nilai mata uang negara yang diekspor lebih tinggi daripada negara yang pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Dengan demikian, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangan, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional.
Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua yaitu perluasan konsumsi dan produksi, yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, dan yang keempat yaitu sumber penerimaan negara, di mana dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber pemasukan kas negara dari pajak, pajak ekspor dan impor. Materi selanjutnya yaitu pencipta uang, peranan uang, dan fungsi bank sentral. Yang pertama yaitu sejarah timbulnya uang. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Adapun tahap-tahap timbulnya uang, yang pertama yaitu tahap sebelum perdagangan barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri secara individu yang bergantung dengan alam. Pada zaman ini manusia belum menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu tahap perdagangan barter. Pada tahap awal, mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Akibatnya muncul sistem barter, yaitu barang yang ditukarkan dengan barang. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang lainnya. Yang ketiga, tahap uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komunitas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan komoditi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Yang pertama, kelangkaan, yaitu persediaan itu harus terbatas. Yang kedua, daya tahan. Barang tersebut harus tahan lama, dan yang ketiga yaitu nilai tinggi. Maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan yaitu garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Keempat, tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Yang kelima yaitu tahap uang kertas. Uang logam yang kian bertambah sementara jumlah logam mulia, emas dan perak sangat terbatas, sehingga diciptakanlah uang kertas yang kita gunakan hingga saat ini. Bagian B, peran uang dalam perekonomian. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Dan yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Materi selanjutnya yaitu teori inflasi dan menghitung angka-angka inflasi serta menggambarkan kurvanya. Inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja itu tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar dan memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Sampai termasuk juga akibatnya adalah ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi.
Macam-macam inflasi. Ada beberapa macam inflasi. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Salah satunya yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya sampai 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun. Bagian B, inflasi berdasarkan penyebar, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kurvanya seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut tampak bahwa permintaan yang meningkat, kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2. Pergeseran tersebut mengakibatkan harga naik dari OB1 menjadi OB2. Kedua, inflasi golongan B produksi, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik, adanya tarikan permintaan, kelebihan likuiditas uang alat tukar, serta desakan tekanan produksi atau distribusi, kurangnya produksi atau juga kurangnya distribusi. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu inflasi dapat mengurus dan beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit belanja. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan. Yang ketiga, inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Yang kelima, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Jadi selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi fiskal dan moneter. Bagian pertama yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara. Dan salah satunya yaitu mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, menjaga kestabilitas suatu perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, dan menjaga neraca pembayaran dalam negeri tetap seimbang. Contoh kebijakan ekonomi makro pertama yaitu tax amnesty, kedua menaikkan tarif pajak, ketiga pencipta lapangan kerja. Bagian B, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan ini yang dimaksud untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi ini, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal yang disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan.
Macam-macam kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansion quality, dan kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, kesepakatan kerja; yang kedua, kestabilan harga; ketiga, neraca pembayaran internasional; keempat, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran; yang kelima, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Bagian E, kebijakan pengendalian harga. Jenis-jenis kebijakan pengendalian harga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengendalian harga atau price control, yaitu suatu ketentuan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Yang kedua, batas harga tertinggi atau price ceiling. Harga tertinggi berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Materi selanjutnya yaitu pengangguran dan kemiskinan. Konsep pengangguran. Pengangguran atau tunakarya dalam bahasa Inggris, unemployment, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerja, kurang bekerja dari dunia hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan berarti pada tingkat produksi. Ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian. Yang keempat, setengah pengangguran. Setengah pengangguran terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat, sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Ketiga, kemajuan teknologi. Keempat, krisis ekonomi. Kelima, pemanfaatan tenaga kerja dan daerah tidak seimbang. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan peralatan logistik, dan peningkatan ekspor dan penggalangan ekspor padat karya. Kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat dan disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
Konsep dasar kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di suatu daerah tertentu. Faktor penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangan maupun yang meliputi fisik, intelektual, mental, emosional atau temperamental, spiritual, sosial, psikologis, keterampilan dan sebagainya. Yang kedua faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu sehingga pada suatu titik waktu terjadilah kemiskinan, meliputi terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografi yang sulit, tandus dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.